tambang bawah tanah yang tersembunyi di bawah tempat kita sekarang. Kita juga akan mengeksplor kehidupan para pekerja tambang yang bekerja di tempatnya, peralatan yang mereka gunakan, kesulitan yang mereka rasakan, serta kisah mengenai orang rantai yang berada di tambang ini. Musim ini terletak di area bersejarah bernama sebuah kawasan di Tarau di mana para pekerja tambang tinggal. Kita akan belajar dari para warga lokal mengenai tempat ini. Mereka yang kaya akan bersejarah sosial. Apa saja sih peninggalan dari tambang ini? Di luar. Yang makan dia aja. Baik, tolong nggak suara. Kawasan ini digunakan dalam penggalian tambang batu bara, baik itu tambang terbuka maupun tambang dalam. Pada saat ditemukan kondisinya sudah tidak utuh lagi karena dimakan rusak. Diperkirakan koleksi ini sudah berumur lebih kurang 60 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan. Baiklah, ini adalah jenis alat yang digunakan para pekerja tambang, yaitu yang pertama yaitu tapak, parang, golok, dan nogis. Oke, di sini juga ada pakaian yang dipakai oleh petambang saat menggali terowongan. Dan di sini ada berencong adalah alat yang digunakan untuk menggali tanah dan memecahkan batu bara sama dengan fungsi video di peralatan sebelumnya. Di sini juga ada keranjang rotan pengangkut. Keranjang rotan ini digunakan untuk mengangkut batu bara dari daerah pengalian ke areal penumpukan. Pemakaian keranjang ini dilakukan oleh dua orang pekerja tambang dengan memegang salah satu telinga keranjang. Ukuran keranjang ini lebih besar dibanding dengan keranjang penumpuk. Dan di sini juga ada peralatan yang digunakan untuk menambang. Ada yang pertama ada tempat gantung kabel. Isinya untuk menggantung kabel listrik yang terdapat dalam tambang batu bara. Yang kedua yaitu motor bor digunakan untuk membor batu bara. Yang ketiga ada linggis yang digunakan untuk mengungkit dan menggali tanah yang berbatu di dalam lubang tambang batu bara. Yang D ada mata pahat digunakan untuk memahat batu dalam lubang tambang batu bara. Yang kelima yaitu pelaku. Yang pertama sekop daun. Bisa kalian lihat. Pelindung kepala ketika memasuki lubang tambang batu bara terakhir digunakan pada tahun 1970-an. Yang kedua yaitu topi mandor. Topi ini biasanya dipakai oleh mandor Belanda untuk masuk ke dalam lubang tambang batu bara. Oke, selanjutnya ada gergaji lubang. Berfungsi sebagai alat memotong kayu penyangga di dalam lubang tambang batu bara. Yaitu bahan bakar berkadar karbon tinggi dan berkadar menjadi Dipajang di Sekian. di sini ada bagian dari laporan kampung kami. sebagai kegiatan sosial para pekerja tambang untuk tempat pertemuan serta hubungan seni secara langsung. Sekian. Pinjam banyak sekali. Ya, sekian hasil. Ini adalah aktivitas gedung ini mengalami pergantian nama dari GPB menjadi GPH atau Gedung Pertemuan Karyawan pada tahun 1990. Laporan dari kami, kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedin sekalian, Sawalunto adalah situs tambang batubara tertua di Asia Tenggara. Terletak di lembah sempit di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Di Sawalunto ini terdapat banyak bekas tambang batubara, salah satunya adalah Lubang Basuro. Lubang-lubang tersebut menyimpan sejarah kelam tentang orang-orang rantai. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian, sangat penting untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Nama Basuro dijadikan nama salah satu lubang utama bekas tambang yang ada di Tangsi Baru, Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Segar. Lubang tersebut memiliki lebar 2 meter dengan ketinggian 2 meter, sementara kedalaman lubang Basuro mencapai 15 meter dari permukaan tanah. Memiliki panjang 1,5 km di bawah kota Sawalunto. Saat pemugaran, ditemukan banyak kerangka manusia di lubang tersebut. Selain itu, ditemukan juga beberapa botol minuman beralkohol yang diduga dari peninggalan Belanda. Nah, orang rantai adalah sebutan bagi para pekerja tambang di Sawalunto. Mereka didatangkan dari berbagai daerah Hindia Belanda termasuk Batavia. Kebanyakan dari para pekerja ini adalah tahanan kriminal atau tahanan politik dari wilayah Jawa dan Sumatera. Mereka dipaksa bekerja sebagai kuli tambang batubara dengan kondisi kaki, tangan, dan leher yang masih terikat rantai. Pekerja ini dipekerjakan hingga tahun 1898. Basuro sendiri adalah mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut, memiliki nama lengkap Lemak Surono. Basuro dikenal memiliki ilmu kebatinan yang tinggi dan menjadi panutan serta disegani oleh warga sekitar. Dikisahkan jumlah orang rantai yang bekerja di lubang tersebut berjumlah ratusan orang. Mereka diberlakukan dengan tidak manusiawi, bekerja siang hingga malam serta tidak mendapatkan makanan yang layak. Keberadaan Sawalunto dan tambang batubara berawal dari temuan geolog Belanda yang melakukan penelitian di perdalaman Minangkabau yang saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang pada tahun 1585. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh De Graaf pada tahun 1867 dan ditemukan ada kandungan 200 ton batubara di sekitar aliran Batang Ombilin dan salah satunya ada di Sawalunto. Pada tahun 1879, pemerintah Hindia Belanda pun mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk mempermudah eksploitasi batubara di Sawalunto. Pada tanggal 1 Desember 1888, Sawalunto dijadikan sebuah kota dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Sawalunto. Sejak tahun 1982, kota Sawalunto mulai memproduksi batubara. Seiring berjalannya waktu, kota ini pun menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil. Pada tanggal 6 Juli 1889, pemerintah mulai membangun jalur kereta api menuju Padang untuk mempermudah pengangkutan batubara keluar dari Sawalunto. Jalur kereta api tersebut sampai di Sawalunto dan selesai pada 1 Februari 1894. Setelah jalur kereta api dibuka, produksi batubara di Sawalunto terus meningkat hingga mencapai ratusan ribu ton per tahunnya. Hindia Belanda juga membangun pelabuhan Emmahaven atau dikenal sebagai Teluk Bayur dan menjadi pelabuhan pengiriman untuk ekspor batubara menggunakan kapal uap SS Sawalunto dan SS Ombilin Nederland. Saat ini area pertambangan tersebut sebagai warisan budaya dunia UNESCO dan lubang tambang batubara di bawah tanah diubah menjadi lokasi wisata.